Jam bergerak cepat menuju pukul 11, dan Sheetal yang duduk di kamar terus-menerus menatap jam dinding. Ada begitu banyak masalah di rumah ini. Tetangga pun tidak ada yang datang berkunjung dan tidak ada yang mengirim pesan. Aku pikir dia sangat serius terhadapku. Tiba-tiba selembar kertas jatuh masuk ke dalam rumah dari luar jendela. Sepertinya dia mengirim surat cinta. Dia mengambil kertas itu, dan ketika membukanya dia terkejut. Di dalam kertas itu ada sekuntum bunga mawar, tetapi bersamanya juga ada sebuah jeruk nipis dan sekotak sindor. Apa ini? Ini semua sebagai pengganti surat cinta? Dia berpikir sejenak lalu berkata dengan kesal, "Pasti ini ulah Mohan." Dia melipat kertas itu kembali dan meletakkannya di sisi kepalanya. Besok aku sendiri akan menemuinya dan mengembalikan bungkusan ini kepadanya. Orang bodoh terus saja melakukan hal-hal aneh. Dia memejamkan mata dan terlelap dalam tidur. Sekitar 1 jam kemudian dia merasakan sesuatu yang basah merayap di atas kakinya. Dia terbangun dengan kaget dan matanya membelalak karena ketakutan. Dia melihat bahwa ada setan yang mengerikan duduk tepat di hadapannya di lantai. Di kepalanya terdapat 2 tanduk besar yang melengkung dan tidak ada satu helai rambut pun. Kulitnya sangat mengerikan. Beberapa hari sebelumnya, di desa Bihimpur, Mohit tinggal bersama keluarganya. Nama ibunya adalah Kaushalya. Nama ayahnya adalah Manoj. Nama adik perempuannya adalah Renuka. Dan nama adik perempuan paling kecil adalah Sheetal. Dia pergi dari desa ke kota untuk bekerja. Hari ini pekerjaan di kantor sangat sedikit. Aku sangat lelah. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis sedang mengumpulkan kayu bakar dari semak-semak. Wah, gadis ini di malam yang sangat dingin begini. Dia mendekati gadis itu dan melihat ada air mata di matanya. "Mengapa kamu menangis? Apa masalahmu?" "Maafkan saya. Saya sangat khawatir. Jika saya tidak berhasil mengurus kayu untuk menyalakan api, ibu saya tidak akan selamat." Mendengar ini, Mohit pun maju untuk membantunya. Dia juga mengumpulkan beberapa kayu. Gadis itu membawa kayu bersamanya ke sebuah pondok kecil yang berada di dekat sana, di mana ibunya sedang berbaring menggigil kedinginan. Aduh, kondisinya sangat parah. Mohit memasukkan kayu ke dalam tungku dan menyalakan api. Ketika api menyala, nenek tua itu merasa lega dan rasa sakit pun hilang dari wajahnya. "Terima kasih banyak. Kamu meluangkan waktumu untuk membantuku." Keduanya mulai berbicara dan gadis itu bercerita bahwa namanya adalah Sukna dan dia tinggal di pondok itu bersama ibunya. Malam itu Mohit pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Mohit mulai memikirkan gadis itu. "Ibu, hari ini aku bertemu seorang gadis. Kasihan dia tinggal di hutan dalam sebuah pondok. Sangat khawatir dengan ibunya. Sepertinya kamu sudah jatuh hati pada gadis kasihan itu, kakak. Kamu gila? Tidak ada apa-apa seperti itu." Kini setiap kali Mohit pulang kerja sore hari, dia pasti menemui Sugna. Sugna juga bercerita kepadanya tentang kesedihan dan rasa sakitnya, dan dia merasa sangat baik dengan itu. Mohit suatu kali juga membawanya ke rumahnya, dan keluarga Mohit pun menyukai Sugna. Semua berbicara baik-baik dengannya. "Sugna, beberapa hari lagi akan datang hari Valentine. Apakah kamu tahu tentang itu?" "Valentine apa?" "Hari Valentine, hari cinta. Katanya itu adalah hari istimewa bagi mereka yang saling mencintai. Jika kamu mencintai seseorang, kamu bisa menyampaikan isi hatimu pada hari itu." Mendengar ini, wajah Sugna menjadi merah. Beberapa hari kemudian, tanggal 14 Februari pun tiba. Sugna sangat bahagia. "Hari ini ketika Mohit datang, aku akan menyampaikan isi hatiku kepadanya. Sudah pukul 8. Di mana Mohit ini?" "Setiap hari, dia biasanya datang sekitar pukul 5:30. Jika hari ini aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak akan pernah bisa mengatakannya." Sukna sendiri berjalan menuju rumahnya. Dia menyembunyikan sekuntum bunga mawar di tangannya yang akan diberikannya kepada Mohit hari ini. Ibu Mohit, Kaushalya, membuka pintu. "Oh Sugnana, ayo masuk-masuk.
dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dia menemukan bahwa semua sedang makan malam dan di meja ada seorang gadis duduk tepat di sebelah Mohit. "Oh, Sugna, kamu datang tepat waktu. Ayo, kamu juga makan malam." Sugna terus memandangi gadis itu yang ada senyuman di wajahnya. "Siapa ini Mohit?" "Ini Puja. Aku sudah bilang kepadamu kan bahwa di hari ini orang yang kamu cintai kamu lamar. Makanya hari ini aku melamar Puja." Mendengar ini, mata Sugna menjadi basah, yang membuat semua orang heran. "Aku sangat mencintaimu, Mohit, dan hari ini aku akan menyampaikan isi hatiku kepadamu, tapi lihat. Sugna, kamu adalah gadis yang sangat baik, tapi aku selalu menganggapmu hanya sebagai seorang teman dan tidak lebih dari itu." Mendengar ini, amarah meluap di wajah Sugna. "Apa yang kamu katakan? Hanya teman? Mohit, aku mencintaimu. Kamu mendekati aku dan bermain-main dengan hatiku. Aku bisa melakukan apa saja untuk mendapatkanmu." "Apa saja?" Mendengar ini semua orang terkejut. Bunga mawar yang ada di tangan Sugna terlepas dan jatuh ke lantai yang tadi akan diberikannya kepada Mohit hari ini. Dengan air mata di matanya dia pergi dari sana. Gadis aneh yang bodoh. Beberapa hari berlalu dan Sugna tidak pernah datang lagi. Suatu sore Mohit dan Puja duduk di taman berbicara penuh kasih sayang satu sama lain. "Apa rencanamu setelah menikah? Akan tinggal baik-baik bersamaku di kota? Atau di sini, di desa?" "Puja, kamu tahu kan bahwa setelah ayah di rumah hanya ada aku? Lagi pula ketika kita bersama, kita tidak akan peduli dengan siapapun." Saat itu Manoj sedang berada di ladangnya. Sebuah bunga mawar datang ke arah kakinya, dan di dekatnya terdapat sebuah jeruk nipis dan sekotak sindor, bunga mawar dan jeruk nipis di ladang ini. Tiba-tiba, dia mulai mendengar suara napas yang mengerikan. Suara apa ini? Tidak ada siapapun di sekitarnya. Dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Dia menempelkan telinga untuk mendengar, dan suara itu datang dari dalam tanah. Dia berdiri dan berbalik untuk berlari, tapi tiba-tiba sebuah tangan mengerikan keluar dari tanah dan memegang kakinya serta menariknya. "Ya Tuhan, apa ini?" Manoj berdiri kembali dan mulai berlari. Dia hampir keluar dari ladang ketika orang-orangan sawah yang terpasang di ladang jatuh menimpa dirinya. Dia mulai berusaha menyingkirkan orang-orangan sawah itu dari tubuhnya. Tapi entah bagaimana beratnya menjadi sangat bertambah. Lalu dua tangan lagi keluar dari tanah dan menutup mulut Manoj. Dalam beberapa saat saja, tangan-tangan itu menarik Manoj sepenuhnya ke dalam tanah, dan kegelapan pun menyelimuti segalanya. Di sisi lain, Mohit mengantarkan Puja ke rumahnya dan kemudian tiba di rumahnya sendiri. Mohit, ayahmu belum pulang juga. Ada apa dengan dia hari ini?" "Ibu, ayah pasti sedang bekerja. Sebelumnya dia sudah sering pulang terlambat." "Ya, itu juga benar. Cepat hidangkan makanannya. Aku sangat lapar." Semua mencuci tangan dan wajah lalu datang ke meja makan. "Hari ini aku memasak makanan favorit kakakku." "Apa maksudnya?" "Ikan?" "Ya." "Wah kak, aku sayang kamu." Sambil mengatakan itu Mohit membuka tutupnya dan terkejut. Ikan yang ada di piring dipenuhi ribuan cacing dan 2 ekor kelabang juga merayap di dalamnya. Mohit memukul dan menjatuhkan piring itu. "Tapi aku memasak ikan segar. Bagaimana cacing-cacing ini bisa ada?" Sambil mengatakan itu, Renuka juga membuka tutup piring-piring lainnya. Di semua piring itu, cacing dan kelabang merayap. Beberapa lebah keluar dan mulai berputar-putar di sekitar mereka semua. Kemudian semuanya pergi keluar melalui jendela. "Nak Mohit, ayo kita pergi menjemput ayahmu dan kita juga akan membawa makanan. Aku sangat ketakutan." Meninggalkan Renuka dan Sheetal di rumah Mohit, pergi ke ladang bersama ibunya. Tapi Manoj tidak terlihat dimanapun. Kemana dia pergi? "Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ibu jangan takut. Ayah pasti ada di sini suatu tempat." Ayah, di mana Bapak?" Mohit masuk ke ladang dan melihat dengan seksama ketika tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Dia melihat ke bawah dan terkejut, karena itu adalah sebuah tangan yang keluar dari tanah
Ya Tuhan! Mohit menyingkirkan tanah di sana, maka dari dalamnya keluar mayat Manoj. Melihat kematian ayahnya yang sangat menyedihkan itu, Mohit dan Kausalya menangis meraung-raung. Keesokan harinya pemakaman Manoj pun dilaksanakan. Berita kematiannya menyebar ke seluruh desa dan semua orang diliputi ketakutan. Di sisi lain, masih terjadi kejadian-kejadian aneh di rumah. Melihat semua itu, Mohit memanggil kepala desa. Kausalya, rumahmu pasti sedang ditimpa bayangan buruk. Besok aku akan memanggil seorang dukun berpengalaman dan mencoba mencari tahu apa alasan di balik semua yang terjadi pada keluargamu. Malam harinya, Mohit sedang duduk di rumah bersama Puja. Keduanya tidak bisa tidur. Sementara itu, Renuka bersama ibunya berada di kamar ibunya. Kausalya juga duduk di kamarnya menatap foto Manoj dan menangis. Jam bergerak cepat menuju pukul 11, dan Sheetal yang duduk di kamar terus-menerus menatap jam dinding. Ada begitu banyak masalah di rumah ini. Tetangga pun tidak ada yang datang berkunjung dan tidak ada yang mengirim pesan. Aku pikir dia sangat serius terhadapku. Tiba-tiba, selembar kertas jatuh masuk ke dalam rumah dari luar jendela. Sepertinya dia mengirim surat cinta. Dia mengambil kertas itu, dan ketika membukanya, dia terkejut. Di dalam kertas itu, ada sekuntum bunga mawar, tetapi bersamanya juga ada sebuah jeruk nipis dan sekotak sindor. Apa ini? Ini semua sebagai pengganti surat cinta? Dia berpikir sejenak lalu berkata dengan kesal, "Pasti ini ulah Mohan." Dia melipat kertas itu kembali dan meletakkannya di sisi kepalanya. Besok aku sendiri akan menemuinya dan mengembalikan bungkusan ini kepadanya. Orang bodoh terus saja melakukan hal-hal aneh. Dia memejamkan mata dan terlelap dalam tidur. Sekitar 1 jam kemudian dia merasakan sesuatu yang basah merayap di atas kakinya. Dia terbangun dengan kaget dan matanya membelalak karena ketakutan. Dia melihat bahwa ada setan yang mengerikan duduk tepat di hadapannya di lantai. Di kepalanya terdapat 2 tanduk besar yang melengkung dan tidak ada satu helai rambut pun. Kulitnya sangat mengerikan. Dia mulai berteriak-teriak dan berlari keluar. Tapi begitu dia membuka pintu, dia melihat bahwa di luar ada hutan lebat dan hanya pepohonan yang terlihat sejauh mata memandang. "Tadi aku berada di rumah." Bagaimana kamar ini bisa ada di hutan? Dengan langkah berat, setan itu bergerak ke arahnya. Sheetal terpaksa keluar dari kamar dan mulai berlari menjauh darinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat setan itu mengejarnya. Dia berlari lebih cepat dan melihat rumahnya ada di depan. Apa ini? Rumahku ada di depan. Kepalanya berputar. Kemampuannya untuk berpikir dan memahami sudah habis. Dia berlari cepat dan masuk ke dalam rumah itu. "Ibu, kakak." Dia tidak melihat siapapun di rumah. Dia pergi ke kamar ibunya, dan di sana dia menemukan setan yang sama sedang berdiri. Dari mulut setan itu keluar asap hijau yang mengelilinginya dari segala penjuru. Ketiga anggota keluarga lainnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Sheetal. Mereka pun tidak bisa mendengar teriakan dan tangisannya. Beberapa saat kemudian, mata Sheetal terbuka. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Di luar hujan sudah mulai turun. Dia melompat keluar melalui jendela. "Renuka, nak, tadi ada pakaian yang dijemur di luar." "Pergi ambil." Renuka keluar dari rumah bersama Mohit untuk mengambil pakaian. Tapi melihat pemandangan di depan mereka, mata keduanya melotot keheranan. Sheetal duduk di dekat tumpukan tanah. Di kedua tangannya ada kelabang. Sheetal memandang keduanya lalu memberikan senyuman yang mengerikan. Setelah itu dia pingsan. "Kakak, apa yang terjadi padanya?" "Angkat dia cepat." Mohit mengangkatnya dan membawanya ke kamar. Melihat kondisinya, Kausalya sangat ketakutan. "Ibu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku akan pergi memanggil kepala desa sekarang."
Mohit pergi ke kepala desa dan menceritakan segalanya kepadanya. Keesokan paginya, kepala desa tiba di rumah Mohit membawa dukun tersebut. Di mana anak yang kamu ceritakan itu? Dia adalah putri kecilku, Shital. Ada di kamarnya. Dukun itu masuk ke kamar. Dia meletakkan tangannya di dahi Shital dan membaca beberapa mantra, lalu kekalahan mulai terlihat di wajahnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi, dukun? Iblis. Ada bayangan iblis di atasnya. Siapa iblis itu? Setan. Setan terbesar. Tidak ada setan yang lebih besar dari iblis. Jika dia adalah setan sebesar itu, lalu mengapa dia mengincar keluargaku di dunia yang sebesar ini? Dia tidak datang sendiri. Ada seseorang yang menyuruhnya. Ada seseorang yang ingin melihat kebahagiaan keluargamu berakhir. Kami pun tidak punya musuh. Tiba-tiba sebuah kata keluar dari mulut Puja. Sugna. Dengarkan. Ya Mohit, ingat tidak apa yang dikatakannya bahwa dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkanmu. Kamu menolaknya demi aku. Makanya dia ingin membalas dendam dengan menghabisi keluargamu. Dia akan menghabisi aku juga. Berkata demikian, air mata mulai mengalir dari mata Puja, dan kini Mohit menjadi marah. Tidak, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada siapapun. Baba, tolong katakan, bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku? Musuhmu telah menyuruh iblis untuk mengincarmu. Untuk itu dia pasti menggunakan ritual boneka. Sebuah ritual telah dilakukan pada sebuah boneka dengan nama-nama keluargamu. Jika boneka itu ditemukan dan dibakar, keluargamu bisa diselamatkan. Lalu, bagaimana kami bisa sampai ke boneka itu? Di mana kami bisa menemukannya? Dalam ritual ini, boneka dikuburkan di bawah pohon pepal. Dia pasti melakukan hal yang sama. Dimanapun ada pohon pipal di desa, kamu harus menggali dan memeriksa di sana. Nak Mohit, ada 2 pohon pipal tepat di hutan belakang rumah besarku. Kalau begitu, ayo Pak, kepala kita ke sana dulu. Mohit pergi ke hutan belakang rumah kepala desa, membawa Puja, kepala desa, dan dukun. Dan tepat di depan ada sebuah pohon pepal yang besar. Di sisi lain, Kaushalya dan Renuka duduk di sisi Shital. Tiba-tiba Shital membuka matanya. Shital nak, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada ekspresi di wajah Shital. Tapi begitu Kaushalya meletakkan tangannya di dahinya, dia menjerit, dan saat itulah iblis pun datang ke sana. Melihat iblis di depannya, hati Renuka dan Kaushalya gemetar ketakutan. Di sisi lain, keduanya mulai menggali di bawah pohon. Ya Tuhan, boneka itu seharusnya ada di sini. Mohit menggali di semua sisi sekeliling pohon. Tapi boneka itu tidak ditemukan. Kini tinggal sedikit bagian yang tersisa. Mohit, aku rasa tidak ada boneka di sini. Tinggal tempat ini saja yang tersisa. Kalau ketemu di sini, syukurlah. Mohit menggali di bagian terakhir dan di sana dia menemukan bonekanya. Ketemu. Dia mengeluarkan boneka itu dan memeriksa, lalu melihat bahwa setengah boneka sudah hilang. Wah, setengah boneka sudah hilang. Sepertinya ini bukan boneka itu. Ayo kita cari di tempat lain. Tidak, ini berarti dia dengan sengaja mengubur boneka itu dalam 2 bagian. Sehingga, meskipun ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bisa menemukan dan membakarnya. Bagian yang lain juga pasti ada di sini. Cari dengan teliti. Baik Baba, Mohit menggali lebih lagi, dan dia pun menemukan bagian boneka yang lainnya juga. Bagus sekali. Sekarang cepat pulang ke rumah. Harus dibakar di dalam rumah. Baru saat itulah pengaruh sihir akan berakhir. Kini semuanya berangkat kembali menuju rumah. Baba, apakah membakar boneka ini akan membunuh iblis? Tidak. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Dengan membakar boneka ini, iblis akan meninggalkan rumahmu, dan siapa yang telah membuat perjanjian dengan jiwa-jiwa keluargamu, dia akan membunuh orang itu dan membawa jiwanya bersamanya. Ada apa, Mohit? Puja, pulanglah ke rumahmu. Iblis akan berhadapan langsung. Ini bisa berbahaya. Baiklah, Mohit. Mendengar ini, Puja meski tidak mau tetap pulang ke rumah, dan kemudian Mohit
kepala desa dan Baba tiba di rumah membawa boneka tua itu. Mereka melihat bahwa Sheetal tergantung terbalik dari langit-langit. Kaushalya dan Renuka berdiri gemetar di sudut rumah, dan Iblis bergerak ke arah mereka. Berhenti Iblis. Mendengar ini, Iblis berbalik dan memandang ke arah Baba. Saat itu, Sugna pun datang ke sana. Kamu datang ke sini untuk mencegah boneka ini dibakar. Meski begitu, dia maju dan memegang Kaushalya hanya dengan satu tangan. Mohit, jangan buang waktu. Segera bakar boneka ini. Dan pada saat yang sama, Baba mengeluarkan sebotol minyak dari tasnya dan menuangkannya ke atasnya. Sheetal masih menempel di langit-langit seperti cicak. Mohit mengeluarkan korek api dari sakunya dengan suara desing api pun menyala di boneka itu. Ibu, Mohit berlari untuk menyelamatkan Kaushalya. Lalu iblis mendorongnya jauh hanya dengan satu tangan. Tapi di saat berikutnya, ketika boneka sudah terbakar sepenuhnya, iblis pun berteriak. Dan dia melepaskan Kaushalya. Pada saat yang sama, Sheetal pun jatuh dari langit-langit ke lantai. Iblis pergi dari sana sambil berteriak-teriak. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ya, pada saat yang sama Sheetal pun menjadi sepenuhnya pulih. Ibu. Sugna juga berdiri di sana tersenyum melihat Mohit. Jika Sugna ada di sini, lalu mengapa iblis tidak menyerang Sugna? Ini berarti Sugna tidak melakukan sihir pada rumahmu. Mendengar ini, semua orang terkejut. Lalu, siapa yang melakukannya? Tiba-tiba semua melihat bahwa iblis sedang keluar dari rumah puja menuju ke arah mereka. Melihat itu, keheranan Mohit tidak ada batasnya. Iblis datang dan berdiri tepat di tempat boneka tadi dibakar, dan kemudian dengan memejamkan mata dia pun menghilang. Artinya puja yang melakukan sihir itu. Tapi, mengapa? Aku kan mau menikah dengannya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu hal itu. Aku sudah menyelidiki tentang puja. Sebelumnya, dia sudah menjerat banyak laki-laki dalam perangkapnya. Keinginannya adalah tinggal di kota bersama suaminya seorang diri. Tapi tidak ada satu pun laki-laki di desa yang mau setuju dengan itu. Dia mungkin berpikir bahwa keluargamu juga tidak akan membiarkanmu pergi keluar. Makanya dia melakukan sihir ini untuk membunuh keluargaku agar aku tidak memiliki siapapun selain dirinya dan aku mau mengikutinya pergi ke kota. Maafkan aku, Sugna. Aku telah berbuat kesalahan. Sekarang aku akan pergi. Mohit memegang tangan Sugna dan menahannya. Tidak, Sugna. Aku mencintaimu atau boleh kukatakan aku akan mulai mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu. Tolong jangan katakan tidak. Sambil mengatakan itu, Mohit memeluk Sugna, dan kemudian senyuman pun terpancar di wajah Sugna juga.